Berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk fitur yang pertama adalah riwayat notifikasi. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, untuk notifikasi di HP Samsung itu bisa disimpan ya. Nah, jadi dia akan tersimpan di yang namanya riwayat notifikasi. Walaupun sudah kalian hapus riwayat notifikasinya dari sini, maka dia akan tetap tersimpan di riwayat notifikasinya ya. Nah, untuk mengaktifkannya itu cukup mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian cari di bagian pemberitahuan. Lalu pilih pengaturan lanjutan, kemudian pilih riwayat notifikasi, lalu di sini kalian aktifkan. Nah, jadi kalau belum aktif dia nggak akan tersimpan di sini ya. Agar dia tersimpan di sini, kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti setelah kalian aktifkan dan lewat beberapa notifikasi yang sudah masuk, teman-teman bisa cek di sini pasti ada notifikasinya tersimpan ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah Quick Panel atau Panel Ads. Nah, Panel Ads itu seperti ini. Kalian bisa menambahkan alat untuk screenshot ataupun aplikasi dan lainnya. Jadi kalian bisa mempermudah kalian dalam mengakses aplikasi ataupun alat-alat yang kalian butuhkan untuk penggunaan HP Samsung kalian ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Kalian masuk aja ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah. Selanjutnya kalian cari di bagian tampilan. Lalu kalian gulir, kalian pilih panel Add G. Nah, di sini kalau belum aktif, maka dia nggak akan muncul, lalu diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi kalian bisa klik di bagian panel, lalu kalian tambahkan tugas, pilih cerdas dan aplikasi. Nah, untuk aplikasi kalian bisa edit atau tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan atau kalian butuhkan ya. Nah, kalau nggak digunakan atau tidak dibutuhkan bisa dikurangi juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut keluar dari sini, lalu pilih di bagian gagang. Untuk gagang ini kalian bisa mengatur posisinya. Nah, kemudian bisa juga mengubah warna ya teman-teman ya. Lalu bisa mengatur transparansi, ukuran, lebar, dan lainnya ya. Nah, kalian silahkan setting aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian kalau sudah aktif, kalian bisa langsung menggunakannya. Tinggal diusap, lalu pilih, misalnya di sini saya contohkan screenshot ya. Nah, sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah menyembunyikan aplikasi. Nah, jadi apabila teman-teman ingin menyembunyikan aplikasi agar aplikasi yang kalian anggap privasi atau rahasia tersebut tidak bisa dilihat oleh orang lain atau orang terdekat kalian, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih pengaturan, lalu kalian gulir, kalian pilih di bagian sembunyikan aplikasi. Kemudian kalian cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Di sini saya sebagai contoh pilih YouTube ya. Lalu kita klik selesai dan kita keluar. Sekarang YouTube-nya sudah tersembunyi. Nah, di sini tidak ada lagi. Tadinya posisi awal ada di sini ya. Nah, sekarang kita pastikan lagi, kita cek usap ke samping. Nah, sudah tidak ada juga ya teman-teman ya. Nah, sudah tidak ada aplikasi YouTube-nya. Nah, jadi untuk mengaksesnya atau melihatnya cukup mudah. Kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian cari di bagian aplikasi ya. Kalian masuk ke aplikasi, kemudian kita tunggu sebentar, lalu kalian tinggal cari di sini, kalian tulis saja di sini. Kalian klik di sini, lalu kalian silahkan tulis nama aplikasi yang kalian sembunyikan tadi. Nah, tadi saya contohkan YouTube ya. Nah, di sini YouTube kita tinggal klik. Lalu pilih di bagian pojok kiri bawah ada opsi buka. Nah, jadi kalian tinggal buka, maka teman-teman sudah bisa membuka atau mengakses kembali aplikasinya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mengembalikannya agar tidak tersembunyi lagi cukup mudah. Kalian tinggal masuk aja ke pengaturan yang tadi, kita klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan, lalu pilih sembunyikan aplikasi. Kemudian di sini di aplikasi YouTube-nya kita tinggal klik di bagian kurang. Lalu jangan lupa diklik selesai. Kemudian kita keluar dari sini dan kita lihat di mana untuk aplikasinya. Nah, ini dia YouTube. Nah, sudah muncul ya. Jadi kita tinggal klik dan tahan, lalu usapkan kembali ke tempat awalnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Coba teman-teman tekan tombol power sebanyak 2 kali secara cepat. Nah, maka akan langsung membuka kamera. Jadi ini adalah pintasan ya teman-teman ya. Misalnya kalian dalam keadaan yang urgen dan membutuhkan akses kamera secara cepat ya, ataupun kalian bisa mengubahnya ke aplikasi lain juga ya. Jadi tinggal tekan aja tombol powernya 2 kali, maka sudah langsung membuka kamera ataupun aplikasi yang kalian pilih. Nah, untuk mengaktifkannya atau mengaturnya, kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah,
kalian klik di bagian fitur lanjutan, pilih tombol samping. Nah, ini dia. Tekan 2 kali ini kalian aktifkan. Dan pilih buka cepat kamera, ataupun kalian juga bisa pilih buka aplikasi. Kalian tinggal klik di bagian pengaturan. Kalian tinggal cari aja aplikasi yang kalian inginkan. Nah, kalian tinggal pilih ya. Nah, saya contohkan di sini TikTok ya. Nah, jadi saat kita tekan tombol 2 kali di TikTok, tombol HP-nya tekan 2 kali, maka akan buka aplikasi TikTok. Kalian silahkan coba aja. Nah, di sini biasanya saya buka cepat kamera ya, teman-teman ya. Jadi lebih mempermudah kita apabila kita ingin cepat-cepat menggunakan kameranya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya split screen atau layar belah. Nah, jadi kalian tinggal buka satu aplikasi, kemudian kalian tekan tombol sign up, lalu kalian klik pada logo aplikasinya, kemudian pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Lalu kalian tinggal buka aja aplikasi kedua. Nah, seperti ini, maka sudah berhasil yang namanya split screen ya. Nah, jadi kalian bisa multitasking, buka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, kalian juga bisa menukar posisinya ya. Kemudian juga bisa mengatur ukurannya. Nah, kalian tinggal usap aja dari tengah ini, kalian atur ukurannya. Misalnya kalian suka chatting sambil dengar musik atau dengar lagu, bisa menggunakan fitur ini ya. Ataupun seperti ini juga bisa kalian di sini kita keluar dulu ya. Nah, kita bisa klik X untuk menutupnya, ataupun Nah, klik di bagian garis yang warna biru ini. Lalu klik X ataupun yang lainnya ya, kalian sesuaikan aja. Nah, sudah tertutup. Kemudian kalian bisa cek juga di bagian pengaturannya, masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah, pilih fitur lanjutan, lalu pilih di bagian multi jendela, kemudian di sini pilih usap untuk layar terpisah. Nah, seperti ini teman-teman bisa coba jika ada. Nah, tinggal usapkan 2 jari ya, usapkan 2 jari dari bawah ya. Nah, ini kalian ikuti petunjuk atau tutorialnya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu asisten. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan menu asisten ini misalnya untuk mengatur volume tanpa harus menekan tombol tombol volume. Kemudian bisa mematikan HP kalian tanpa harus menekan tombol power yang di samping ini ya. Cukup menggunakan menu asisten. Nah, untuk menu asisten tuh kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian pilih di bagian aksesibilitas, lalu pilih interaksi dan kecekatan. Nah, ini dia menu asisten, kalian tinggal aktifkan aja, lalu klik izinkan. Nah, maka dia sudah muncul, sudah bisa kalian gunakan ya. Nah, misalnya untuk mengatur kecerahan layar bisa sekali. Kemudian untuk mengatur volume juga bisa. Kemudian untuk mematikan HP atau merestart juga bisa dari sini ya. Nah, sangat bermanfaat sekali. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah dual messenger ya, atau aplikasi ganda. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus di HP Samsung kalian. Tapi memang untuk HP Samsung itu terbatas ya. Tidak semua aplikasi bisa kita gandakan atau kita cloning. Nah, jadi untuk mengaktifkan fiturnya, kalian masuk aja ke pengaturan, kalian gulir ke bawah, pilih fitur lanjutan. Lalu kalian gulir lagi, di sini pilih dual messenger ya. Nah, di sini untuk aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya. Jadi, apabila aplikasi yang sudah kalian install tidak muncul di sini, itu artinya aplikasi tersebut tidak support atau tidak bisa kalian gandakan. Nah, jadi untuk menggandakannya kalian tinggal klik aja, lalu klik install. Nah, maka sudah berhasil ya, sudah aktif, itu artinya aplikasinya sudah berhasil kita gandakan. Nah, ini aplikasi yang asli yang ini, kemudian kita bisa gulir ke samping. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat di bagian logo aplikasinya ada yang berwarna oranye, kemudian lingkaran putih ya teman-teman ya. Nah, ini dia, itu perbedaannya untuk aplikasi yang asli, kemudian yang ini hasil cloningnya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus atau RAM virtual ya. Nah, jadi teman-teman di HP Samsung itu ada yang namanya fitur RAM Plus untuk menambah RAM-nya ya. Jadi menukar penyimpanan internal menjadi RAM ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya masuk aja ke pengaturan, kalian gulir ke bawah, kemudian kalian pilih perawatan perangkat dan baterai ya. Nah, kalian cari aja. Nah, ini dia perawatan perangkat. Kemudian pilih memori. Lalu kalian gulir ke bawah. Nah, ini dia RAM Plus. Nah, jadi teman-teman tinggal aktifkan aja di sini.
kemudian pilih RAM yang kalian inginkan, lalu pilih mulai ulang. Maka HP kalian akan di restart. Setelah nyala kembali, kalian bisa cek di sini, maka dia akan bertambah sesuai dengan yang kalian pilih ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur atau gestur usap atau full screen. Jadi nggak ada tombol navigasinya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya tanpa harus menekan tombol navigasi ini seperti iPhone ya kurang lebih ya. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Kalian masuk aja ke pengaturan. Lalu kalian gulir di sini agar lebih cepat, kalian bisa tulis saja di sini di pencarian, tulis navigasi ya, tulis navigasi. Nah, ini dia bilah navigasi. Kalian bisa langsung klik di bagian bilah navigasi, maka langsung dibawa ke sini, kemudian pilih bilah navigasi, lalu pilih gestur usap. Nah, maka sudah full screen, sudah tidak ada tombol navigasinya. Untuk cara penggunaannya tinggal usap aja. Usap dari kanan itu untuk tombol kembali atau back. Kemudian usap dari kiri juga sama. Kemudian jika kalian mengusapnya dari bawah ke atas, maka akan ke home screen. Kemudian apabila kalian mengusap dari bawah ke atas dengan cara ditahan, itu akan menampilkan yang namanya Resen Up. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur yang bisa saya bahas kali ini. Apabila kalian ada tambahan fitur lainnya, teman-teman langsung saja tulis di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lainnya juga mengetahui fitur-fitur rahasia lainnya yang ada di HP Samsung. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.